Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya teruskan pembahasan kita mengenai kuliah Pancasila. Minggu lalu sudah saya terangkan mengenai isi dari Pancasila. Ada 5, yaitu kebangsaan, ada kemanusiaan atau internasionalisme, kemudian ada keadilan sosial, ada mufakat, kerakyatan, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah 5 sila versi 1 Juni. Dan oleh Soekarno, 5 sila ini kemudian diperas menjadi trisila 3, yaitu sosio-nasionalisme, itu rangkuman dari kebangsaan dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, sosiodemokrasi, itu perasan dari keadilan sosial dan kerakyatan. Dan kemudian ketiga adalah ketuhanan. Jadi ada trisila, 5 jadi 3. Tidak berhenti di situ. Dalam pidato 1 Juni 45 itu Soekarno memeras lagi 3 sila menjadi 1 Eka sila. Dan ternyata Eka sila ini isinya adalah gotong royong. Maka kita lanjut di bab 5 buku Anda, gotong royong sebagai perasan atau intisari dari Pancasila. Kita akan membahas itu pagi ini ya. Oke, saya terangkan agak cepat karena kita terbatas durasi waktu ya. Baik, kita akan bertanya, mengapa kok gotong royong itu perasannya Pancasila? Gini, mengenai argumentasi gotong royong itu bisa tidak menjadi perasan Pancasila, ini sudah diperdebatkan lama. Ada satu profesor dari UGM namanya Prof. Sunoto, itu menolak adagium perasan ini, ringkasan dari Pancasila. Dia mengatakan tidak mungkin Pancasila diperas jadi 1, jadi Eka sila. Karena dia mengatakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 keadilan sosial, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan sosial. Itu tidak mungkin diperas jadi jadi gotong royong. Dia mengatakan ini, mari kita mulai dari sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial diperas jadi gotong royong bisa, karena adil mengandaikan bekerja sama gotong royong. Berikut, kerakyatan bisa tidak diperas jadi gotong royong? Bisa, karena di situ ada dimensi musyawarah, itu gotong royong. Persatuan Indonesia bisa tidak jadi gotong royong? Bisa, bersatu itu mengandaikan gotong royong. Sila kedua, kemanusiaan, bisa tidak gotong royong? Bisa, karena dalam bergotong royong mengandaikan Anda menghormati manusia lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bisa tidak diperas jadi gotong royong? Anda mau gotong royong dengan Tuhan itu bagaimana caranya? Itu argumentasi Sunoto. Dia mengatakan tidak mungkin 5 itu diperas jadi 1, yaitu gotong royong. Oke ya, itu pendapatnya Sunoto. Tetapi dalam video ini, juga dalam buku saya ini, juga ada 2 ini, yang sini juga saya mengatakan dalam buku itu, dan saya harus katakan ini sangat ilmiah. Saya mengatakan bahwa argumentasi Sunoto tadi keliru. Saya sudah mempertahankan ini di berbagai tempat. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Soekarno memeras 5 jadi 1 itu betul dan logis. Kenapa? 1, karena Soekarno bukan orang biasa. Dia pandai. Ketika dia memeras sesuatu, dia mesti mikir apa yang diperas dan harus bagaimana. Dan ini logis sekali. Kenapa logisnya? Begini, tadi Sunoto menggunakan 5 jadi 1 tidak mungkin, karena dia menggunakan Pancasila versi 18 Agustus penetapan PPKI, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Sunoto lupa bahwa rangkuman atau adagium diperas jadi panca, jadi tri, jadi eka, itu bukan di 18 Agustus. Tapi itu dikatakan Soekarno sendiri di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni. Coba dilihat itu di buku saya. 1 Juni. Di pidato itu Soekarno mengatakan apa? Mengatakan bahwa sila ketuhanan itu bunyinya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin kan sudah saya terangkan di video yang lalu. Sila ketuhanan ternyata bunyinya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Coba cek.
budaya kita itu apa? Yang sangat kentara tentu budaya gotong royong. Maka di sini saya katakan Soekarno sudah memikirkan dengan masak-masak sebelum dia pidato. Maka dia mengatakan kalau 5 jadi 1 gotong royong itu logis. Betul, karena apa? Sila ketuhanan itu bunyinya waktu itu ketuanya berkebudayaan. Dan budaya Indonesia adalah gotong royong. Jadi logis sekali. Gitu ya. Jadi kalau Anda ragu-ragu apa bisa 5 jadi 1 namanya gotong royong? Bisa dan sangat logis. Terutama sila pertama. Coba mengingat lagi video saya yang lalu. Sila ketuhanan. Dia mengatakan apa Soekarno? Bahwa percuma kita bertuhan kalau kita masih egois dalam bertuhan. Ada egoisme agama. Tidak ada gunanya Anda bertuhan tapi bertengkar dengan yang lain. Maka sila yang dia usulkan ketuhanan yang berkebudayaan. Anda bertuhan tapi tolong juga berbudaya. Toleransi, itulah budaya Indonesia. Begitu ya. Baik, saya teruskan saudara sekalian. Mari kita menilik situasi sekarang ini. Lalu yang terjadi apa Pak mengenai gotong royong? Apakah masih ada? Saya ngomong fakta saja ya, fakta yang terjadi. Gotong royong situasi dewasa ini memang di mana Indonesia menghadapi gelombang globalisasi, ada individualisme di sana sini, harus saya katakan memang lama-lama gotong royong itu menjadi pudar, menjadi hilang. Di berbagai tempat kalau Anda ke kota-kota besar, jarang sekali dijumpai ada kerja bakti, ada rembuk desa, ada rapat bersama, ronda siskampling bersama, itu sudah hilang di kota besar. Tapi harus saya katakan memang inilah yang memang menjadi tantangan untuk kita dalam mengisi yang namanya semangat gotong royong yang sudah dicamkan Soekarno sebagai perasaan Pancasila. Saya lanjut ke berbagai hal ya, fakta-fakta yang mau saya katakan. Banyak konflik di Indonesia itu mengindikasikan juga ada yang namanya krisis gotong royong. Maaf, saya sebut ya, ada namanya kerusuhan Ambon yang terjadi rame, Poso, ada yang namanya kemarin ada di Sambas, ada di Papua, Tolikara, dan seterusnya. Supporter di sana sini berantem. Mana gotong royongnya? Ini fakta ya, saya bilang. Berikut saya tarik ke hal yang mungkin ini kita alami hari-hari ini ya, yaitu adalah di mana kalau semua itu sudah dibumbui oleh politik, gotong royongnya hilang sama sekali. Mari kita sebut kemarin ada peristiwa pilkada, pilpres dan seterusnya, di mana masyarakat dihadap-hadapkan, berbenturan, bahkan sampai hari ini ada blok cebong, ada blok kampret, dan tidak selesai-selesai. Saya mau tanya, ini namanya gotong royong? Jadi itulah yang mau saya katakan realitas gotong royong dewasa ini yang memang harus saya katakan menemui banyak tantangan. Bagaimana Pak supaya kita mengerti isi gotong royong? Kalau dewasa ini susah kita mengerti. Mari kita belajar dari para pendiri negara, para founding fathers. Oke, saya mulai dari Muhammad Hatta. Saudara sekalian, Hatta sudah ada tulisannya di sini ya. Hatta mengatakan bahwa gotong royong itu semangat asli Indonesia. Bukan hanya asli dalam soal musyawarah, bukan hanya soal itu. Bahkan Hatta mengatakan bahkan dalam hal ekonomi. Apa itu? Koperasi. Jadi ekonomi kita itu ekonomi gotong royong dalam bentuk koperasi itu. Di sana ada yang namanya kolektivisme, hidup bersama. Jadi arisan koperasi itulah sendi ekonomi Indonesia. Coba cek, ada nggak arisan di Amerika? Juga tidak ada. Maka saya mau mengatakan yang terjadi itulah sendi ekonomi, bahkan sampai sekecil itu sudah kita punya yang namanya dimensi gotong royong. Itu kata Bung Hatta. Maka kalau jangan heran kalau Bung Hatta disebut sebagai bapak koperasi. Itulah gotong royong dalam bentuk ekonomi. Oke, saya berlanjut. Menurut Notonegoro,
Notonegoro lebih fokus kepada demokrasi, bukan kepada ekonomi. Bahkan Notonegoro mengatakan demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong. Kenapa? Karena manusia Indonesia itu manusia yang bergotong royong, punya dimensi monodualis. Mono itu satu, dualis itu dua. Jadi kita tuh manusia yang satu tapi punya dimensi ganda. Kita makhluk individual tapi juga mengedepankan kebersamaan. Itu khas Indonesia. Kalau Anda ke barat, ke Amerika, Eropa, itu individual. Kalau ada komunis itu hanya komunal. Tapi Indonesia, kita makhluk individual, betul, individu ya, tetapi kita itu tidak terlepas dari yang lain. Itu menurut Notonegoro. Dan ini mirip dengan yang dikatakan oleh Dryarkara. Dryarkara mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini bukan sekedar kumpulan orang. Bukan hanya kumpulan orang, tapi punya yang namanya tata lahiriah yang mengikat satu sama lain. Individu bukan untuk individu, tetapi terintegrasi di dalam kebersamaan. Maka kita bisa menjumpai ada namanya praktek kenduren. Ada praktek, tadi saya sebut misalnya gugur gunung, rembuk desa. Itu berarti apa? Kita terintegrasi dalam kebersamaan. Manusia hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk hidup bersama. Soekarno apalagi dalam sidang itu dia mengatakan bahkan Pancasila itu gotong royong itu sendiri. Saya kutipkan ya pidato Soekarno ya. Saya kutipkan, saya baca saja. Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikusumo buat Indonesia, bukan Van Eyck buat Indonesia, bukan Niti Semito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua. Jikalau saya peras 5 menjadi 3 dan 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara yang akan kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Itu Soekarno sendiri yang mengatakan. Maka harus saya katakan, saudara sekalian, mari kita kembali ke negara kita sendiri, bagaimana memaknai, merevitalisasi semangat gotong royong dalam hidup bersama ini. Jadi memang faktanya kita ini banyak suku, banyak budaya, banyak agama. Kalau itu kita main individual, tentu akan bubar. Maka harus dikelola dengan semangat apa? Ya tadi itu, semangat gotong royong. Sebenarnya kalau Anda cermati, penghayatan Pancasila itu tidak perlu muluk-muluk. Soekarno mengatakan 5 itu diperas jadi 1. Berarti kalau kita sebenarnya melaksanakan gotong royong, itu sudah melaksanakan Pancasila. Karena kan bergotong royong, Anda menciptakan keadilan bersama. Setelah kelima, keadilan sosial. Anda juga di situ akan bermufakat dengan yang lain. Setelah keempat, Anda bersatu dengan yang lain. Setelah ketiga, Anda menghargai manusia lain. Dan setelah kedua, dan itu lahir dari penghayatan Anda sebagai manusia yang punya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan juga hidup orang lain juga. Setelah pertama. Jadi gampang saja kalau Anda ingin menghayati Pancasila, bergotong royonglah. Saya kira ini bagus Anda jadikan paper, apalagi hari-hari ini kita diserang oleh virus corona. Bagaimana semangat gotong royong kita bisa gunakan untuk menghadapi itu. Baik, sampai di sini semoga ini menjadi bahan refleksi atau bahan masukan bagi Anda selain intelektual, supaya Anda bisa mengelola itu dalam karya lanjutan setelah ini. Terima kasih, tetap sehat, selamat pagi.